Sahabat semua, pernahkah kita benar-benar memperhatikan air mata seorang anak? Tetes demi tetes yang jatuh dari matanya, kadang lebih jujur daripada ribuan kata yang tak pernah ia ucapkan. Ada anak yang menangis dayam-dayam di sudut kamar, bukan karena mainannya rusak, tapi karena ia merasa tidak dipahami. Ada yang meneteskan air mata karena ucapan orang tuanya menusuk hati, meski mungkin tanpa maksud. Dan ada juga anak yang menangis bukan karena sedih, tapi karena rindu pada pelukan ayah, pada senyum lembut ibunya yang sudah lama jarang ia lihat. Air mata seorang anak adalah cermin yang memantulkan bagaimana orang tuanya memperlakukannya. Jika rumahnya penuh kasih, air mata itu lahir karena haru dan cinta. Tapi jika rumahnya penuh amarah dan dingin tanpa pelukan, maka air mata itu menjadi tanda luka. Luka yang mungkin tak terlihat, tapi akan ia bawa hingga dewasa. Sahabat yang dirahmati Allah, anak-anak itu tidak lahir dengan kebencian. Mereka lahir dengan hati yang bersih, penuh rasa ingin tahu, dan siap meniru apapun yang mereka lihat dari orang tuanya. Ketika mereka tumbuh kasar, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belajar dari lingkungan yang keras. Ketika mereka mudah menangis, bukan karena lemah, tapi karena hatinya belum pernah diajari bagaimana menghadapi luka dengan cinta. Seringkali, tanpa kita sadari, cara kita berbicara, cara kita menatap, cara kita marah, semuanya meninggalkan jejak di hati anak-anak kita. Dan pada akhirnya, air mata mereka menjadi cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya sebagai orang tua. Maka sebelum kita bertanya, mengapa anakku berubah? Mungkin lebih jujur kalau kita bertanya, apakah aku sendiri sudah menjadi teladan baginya? Sebab tak jarang yang perlu diperbaiki bukanlah hati anaknya, tapi hati kita, orang tuanya. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya agama yang mengajarkan ibadah ritual, tapi juga agama kasih sayang dan adab. Dan salah satu bentuk kasih sayang terbesar yang diajarkan Islam adalah bagaimana seorang orang tua memperlakukan anak-anaknya dengan lembut, penuh perhatian, dan berlandaskan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tarim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Ayat ini bukan sekadar perintah menjaga fisik atau nafkah keluarga. Ia adalah peringatan agar kita menjaga hati dan akhlak anak-anak kita. Karena dari hati yang rusak bisa lahir perbuatan yang jauh dari Allah. Menjaga anak dari api neraka bukan berarti melindungi mereka dengan dinding rumah, tapi dengan dinding akhlak dan iman. Sesuatu yang hanya bisa dibangun lewat kasih sayang dan keteladanan. Rasulullah pun menegaskan dalam sabdanya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang ayah adalah pemimpin atas keluarganya, dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Hajar, Bukhari, dan Muslim. Perhatikan, sahabat, kepemimpinan yang dimaksud bukan sekadar memerintah, tapi mengarahkan dengan cinta, bukan menakut-nakuti dengan ancaman, tapi menumbuhkan kebaikan lewat teladan. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidaklah seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya yang lebih utama daripada akhlak yang baik. Lihat bagaimana Islam menempatkan akhlak di atas harta dan kedudukan, karena akhlak yang baik adalah fondasi yang akan menjaga anak sepanjang hidupnya, bahkan ketika orang tuanya telah tiada. Dan lihat pula bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anak. Beliau memanggil mereka dengan nama yang indah, menepuk pundaknya dengan lembut, dan tidak pernah mengangkat tangan untuk menyakiti. Ketika melihat cucunya terjatuh, beliau tidak marah atau menegur keras. Beliau mendekat, memeluk,
lalu menenangkan. Bahkan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah sedang sujud dalam salat, Hasan dan Husain, cucu beliau, naik ke punggungnya. Beliau tidak marah, beliau tidak menegur, beliau justru memperpanjang sujudnya sampai cucu-cucunya selesai bermain. Subhanallah. Dari sini kita belajar bahwa kelembutan bukan kelemahan, tapi kekuatan seorang mukmin sejati. Dan anak-anak yang dibesarkan dengan kelembutan, itulah yang akan tumbuh menjadi generasi yang lembut hatinya terhadap Allah. Di sisi lain, Rasulullah juga memberi peringatan yang tajam. Beliau bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua." Acar Tirmizi. Artinya, kasih sayang kepada anak-anak adalah bagian dari identitas keimanan. Bila kita keras tanpa hikmah, bila kita membuat anak menangis tanpa sebab yang dibenarkan, maka kita bukan sedang mendidik, tapi sedang melukai amanah yang Allah titipkan. Sahabat, dalam setiap air mata anak, bisa jadi ada nilai-nilai agama yang kita abaikan. Karena Islam memerintahkan kita untuk mendidik dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Untuk menasihati dengan hikmah, bukan dengan bentakan. Untuk membimbing dengan cinta, bukan dengan rasa takut. Maka, ketika kita melihat anak menangis karena perlakuan kita, mari berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada diri kita, apakah aku sedang menjalankan perintah Allah untuk menjaga keluargaku, atau justru melanggar dengan amarah yang tak terkendali? Sahabat yang dirahmati Allah, Islam selalu mengajarkan bahwa anak adalah cermin dari orang tuanya. Apa yang ditanam oleh ayah dan ibu dalam hati anak akan tumbuh menjadi buah yang sama, entah itu kebaikan atau luka yang dalam. Mari kita renungkan beberapa kisah yang menggambarkan hal ini dengan begitu indah dan menyentuh. Kisah Rasulullah dan cucu beliau. Suatu hari Rasulullah sedang duduk di antara para sahabat. Lalu datanglah cucunya, Hasan bin Ali yang masih kecil, berjalan tertatih ke arah beliau. Rasulullah segera berdiri, mendekatinya, mengangkatnya ke pangkuan, lalu menciumnya di kening. Salah satu sahabat yang melihat, Al-Aqra bin Habis, berkata, "Ya Rasulullah, aku memiliki 10 anak, tapi belum pernah aku mencium satu pun di antara mereka." Maka Rasulullah memandangnya dan bersabda, "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Hatar, Bukhari, dan Muslim. Kalimat yang sederhana, tapi maknanya dalam. Kasih sayang orang tua adalah cermin kasih sayang Allah kepada mereka, dan anak yang tidak merasakan kasih sayang di rumah akan kesulitan memahami kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya. Kisah Umar bin Khattab dan anak kecil. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berjalan di Madinah. Ia melihat seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. Umar pun mendekat dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai anak kecil?" Anak itu menjawab dengan terbata, "Ayahku memukulku karena aku menjatuhkan kendi airnya." Umar terdiam. Ia lalu menggandeng tangan anak itu dan mengantarnya pulang. Setibanya di rumah, Umar berbicara dengan sang ayah dengan lembut tapi tegas. "Wahai Fulan, tidakkah engkau tahu bahwa anak-anak adalah amanah Allah? Didiklah mereka dengan kasih sayang, karena hati mereka mudah patah. Jangan biarkan air mata anakmu menjadi sebab kemurkaan Allah terhadapmu." Sahabat itu tertunduk, menangis, dan meminta maaf kepada anaknya di hadapan Umar. Subhanallah. Begitulah para sahabat Rasulullah. Mereka paham bahwa setiap air mata anak bukan hanya tangisan, tapi juga peringatan dari Allah agar hati orang tua kembali lembut dan sadar akan tanggung jawabnya. Kisah seorang ayah
di zaman modern. Sahabat, izinkan saya bercerita tentang kisah nyata yang terjadi di masa kini. Ada seorang ayah yang sibuk bekerja dari pagi sampai larut malam. Setiap kali pulang, anaknya yang masih kecil berlari menyambut. Ayah, ayah sudah pulang. Namun sang ayah hanya menjawab singkat. Ayah capek, jangan ganggu. Hari demi hari berlalu, dan anak itu tumbuh dengan rasa rindu yang tak terbalas. Hingga suatu malam, si ayah pulang lebih awal. Ia melihat anaknya sudah tertidur di lantai ruang tamu dengan kertas di tangan. Ketika ia ambil kertas itu, ternyata tulisan tangan anaknya. Ayah, berapa harga 1 jam waktumu? Aku ingin menabung supaya bisa beli waktu ayah. Aku rindu bicara sama ayah. Seketika, air mata sang ayah jatuh. Ia sujud, menangis, dan malam itu juga ia peluk anaknya dengan haru. Ia sadar, selama ini bukan anaknya yang kekurangan kasih sayang, tapi dirinya yang lalai memberi kasih. Kisah reflektif. Cermin dari orang tua, sahabat. Setiap anak adalah cermin kecil dari rumah tempat ia tumbuh. Jika rumah penuh kasih sayang, maka pantulan di mata anak adalah kehangatan. Jika rumah penuh bentakan, maka pantulan di matanya adalah luka dan ketakutan. Ketika anak menangis karena kesalahan kecil, mungkin bukan karena ia lemah, tapi karena ia belum pernah diajarkan bagaimana menghadapi kesalahan dengan tenang. Dan siapa yang seharusnya mengajarkannya kalau bukan orang tuanya? Kadang air mata anak adalah doa tanpa suara. Doa agar orang tuanya menjadi lebih lembut, lebih dekat, lebih hadir. Dan jika orang tua mau mendengar suara di balik tangisan itu, maka itulah saat perubahan dimulai. Perubahan yang menumbuhkan cinta, bukan luka. Sahabat, dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa air mata seorang anak tidak pernah berdusta. Ia adalah refleksi langsung dari bagaimana rumah dijalankan, bagaimana hati orang tua membimbing, dan seberapa besar cinta yang benar-benar diberikan, bukan hanya dikatakan. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah-kisah yang baru kita dengar, kita belajar bahwa air mata seorang anak bukan hanya tentang kesedihan atau rasa sakit, tetapi juga sebuah pesan yang Allah kirimkan melalui hati kecil yang jujur. Anak-anak tidak pandai berpura-pura. Mereka menangis bukan untuk memanipulasi, tapi karena hati mereka sedang bergetar. Dan getaran hati anak adalah cerminan dari suasana rumahnya. Hikmah pertama, air mata anak adalah cermin akhlak orang tuanya. Ketika seorang anak menangis karena dimarahi, karena dibentak, atau karena merasa tidak dipahami, itu bukan hanya tanda bahwa ia lemah, tapi bisa jadi cermin bahwa orang tuanya sedang kehilangan kendali diri. Rasulullah mengajarkan bahwa kelembutan adalah rahmat. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal. Hatar, Bukhari, dan Muslim. Jika hati orang tua keras, maka anak akan retak. Jika hati orang tua lembut, maka anak akan tumbuh kuat. Jadi, ketika air mata seorang anak jatuh, tanyakan pada diri kita, apakah tangisan ini akibat kelembutanku? Atau karena aku kehilangan kasih sayang yang seharusnya aku tunjukkan? Hikmah kedua, anak belajar akhlak dari cara orang tuanya mengasihi. Sahabat, anak-anak bukan hanya mendengar apa yang kita katakan, tapi meniru apa yang kita lakukan. Jika orang tua menasihati dengan marah, anak akan belajar bahwa marah adalah cara menyelesaikan masalah. Jika orang tua mendidik dengan cinta, anak akan belajar bahwa cinta adalah dasar dari setiap perbaikan. Inilah mengapa Rasulullah mencontohkan pola pendidikan yang berakar pada kasih sayang dan hikmah. Ketika anak melakukan kesalahan, beliau tidak langsung menghukum, tapi memberi ruang untuk memperbaiki. Beliau menegur tanpa merendahkan, menasihati tanpa mempermalukan. Maka, air mata seorang anak
adalah tanda bahwa ia sedang belajar dari orang tuanya, entah belajar sabar atau belajar takut. Pilihan itu kembali kepada bagaimana cara kita memperlakukannya. Hikmah ketiga, air mata anak bisa menjadi penghapus dosa jika orang tua mau tersadar. Sahabat, tidak ada orang tua yang sempurna. Kita semua pernah hilaf, pernah marah terlalu keras, pernah menyesal setelah berkata kasar, pernah melewatkan waktu berharga bersama mereka. Namun kabar baiknya, Allah Maha Pengampun, dan tangisan anak bisa menjadi jalan taubat bagi orang tua. Jika tangisan itu membuat hatinya luluh, menyadarkannya, dan menumbuhkan keinginan untuk berubah. Setiap kali seorang ayah atau ibu menangis karena merasa bersalah kepada anaknya, disitulah Allah membuka pintu rahmat, karena Allah tidak menuntut kita untuk sempurna, tapi untuk terus belajar menjadi lebih lembut dan lebih hadir. Hikmah keempat, ketulusan anak adalah cerminan fitrah yang suci. Air mata anak juga mengingatkan kita bahwa fitrah manusia itu suci dan lembut. Mereka menangis karena mereka masih memiliki hati yang murni, hati yang belum ternoda oleh kesombongan, gengsi, dan ego orang dewasa. Ketika anak menangis karena kecewa kepada orang tuanya, kadang itu berarti Allah sedang menegur kita lewat lidah yang belum mampu berkata banyak. Allah ingin hati kita kembali hidup, kembali merasa, kembali peka. Dan ketika orang tua menunduk, memeluk, dan meminta maaf kepada anaknya, itu bukan tanda kalah, tapi tanda kemenangan hati. Karena saat itu, kasih sayang mengalahkan ego. Dan disitulah pendidikan sejati dimulai. Hikmah kelima, rumah yang dihuni kasih sayang akan dihuni malaikat. Sahabat, jangan remehkan senyum anak yang bahagia. Itu adalah doa hidup dari hati yang bersih. Rumah yang di dalamnya anak merasa aman dan dicintai akan menjadi rumah yang penuh berkah, tempat malaikat rahmat berdiam. Sebagaimana sabda Nabi, apabila rahmat turun ke sebuah rumah, maka kebaikan akan tinggal di dalamnya. Hatar Baihaqi. Maka jagalah rumah kita dari kemarahan. Isi dengan dizikir, syalat, doa bersama, dan senyum satu sama lain. Karena dari situlah lahir generasi yang lembut hatinya kepada Allah, tapi tegas dalam kebenaran. Kesimpulan, hikmah, sahabat, air mata seorang anak adalah bahasa kejujuran yang seringkali kita abaikan. Ia bisa berarti sedih, rindu, kecewa, atau takut. Namun di balik itu semua, Allah sedang mengajar kita cara mencintai dengan benar. Jadi, setiap kali anak kita menangis, jangan buru-buru menenangkannya dengan kata, tapi tenangkan hatinya dengan pelukan dan doa. Karena mungkin melalui pelukan itu, Allah sedang menghapus kesalahan kita sebagai orang tua. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap air mata anak yang jatuh bukan sekadar tangisan kecil di dunia. Bisa jadi di sisi Allah itu adalah saksi bisu atas bagaimana kita memperlakukan amanah yang paling berharga. Terkadang kita tidak sadar bahwa di balik tatapan kosong seorang anak, ada hati yang menunggu sapaan lembut dari orang tuanya. Ada doa yang tertahan di dada mungilnya, yang mungkin berbunyi lirih. Ya Allah, lembutkan hati ayahku, peluk aku lewat senyum ibuku. Betapa sering kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa kebahagiaan terbesar justru sedang duduk di depan kita. Seorang anak kecil yang hanya ingin dipeluk, didengar, dan dicintai. Sahabat, air mata anak bukan sekadar rasa sedih. Ia adalah cermin jiwa kita sendiri. Kalau hati kita keras, kita akan menganggap tangisan itu remeh. Tapi kalau hati kita lembut, kita akan sadar bahwa itu adalah panggilan dari Allah untuk kembali belajar mencintai dengan benar. Allah tidak menuntut kita menjadi orang tua yang sempurna, tapi Ia memanggil kita
untuk menjadi orang tua yang mau belajar dan bertumbuh. Menjadi ayah yang bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir dalam doa dan perhatian. Menjadi ibu yang bukan hanya kuat menanggung lelah, tapi juga lembut dalam tutur dan kasih. Suatu hari nanti, sahabat, anak-anak kita akan tumbuh dewasa. Mereka akan meninggalkan rumah, menjalani hidupnya sendiri. Dan saat itu tiba, apa yang akan mereka kenang dari kita? Apakah mereka akan mengingat bentakan, amarah, dan air mata? Ataukah mereka akan mengenang pelukan hangat, doa lembut, dan keteladanan yang menumbuhkan iman di hati mereka? Ingatlah, harta yang kita kumpulkan akan habis, jabatan akan hilang. Tapi akhlak dan cinta yang kita tanamkan dalam hati anak-anak kita akan terus hidup. Bahkan setelah kita tiada. Bayangkan suatu hari kelak ketika kita telah tiada, ada seorang anak yang menengadahkan tangan dan berdoa di malam hari. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah mendidikku dengan kasih sayang. Dan dari setiap butir doa itulah, Allah akan menurunkan rahmat kepada kita, menghapus kesalahan kita, dan mengangkat derajat kita di sisinya. Bukankah itu harapan setiap orang tua? Bahwa setelah lelah dan tangis di dunia ini, ada kebahagiaan abadi di akhirat, bersama keluarga yang Allah ridhoi. Sahabat, mari mulai hari ini, kita perbaiki cara kita mencintai. Beri anak kita waktu, perhatian, dan ketenangan. Minta maaf jika pernah menyakiti mereka. Peluk mereka sebelum tidur, dan doakan mereka dengan sepenuh hati. Karena mungkin di balik air mata seorang anak yang hari ini kita usap, Allah sedang menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Dan mungkin di balik senyum mereka yang kembali merekah, Allah sedang menanamkan keberkahan yang tak ternilai dalam rumah tangga kita. Penutup doa dan ajakan reflektif. Ya Allah, lembutkan hati kami sebagai orang tua. Jadikan kami pelindung, bukan sumber luka. Jadikan kami teladan, bukan alasan air mata. Ampuni kehilafan kami ketika kami marah tanpa hikmah, dan kuatkan kami untuk mencintai dengan cara yang Engkau ridhoi. Sahabat semua, jika hari ini engkau masih bisa memeluk anakmu, lakukanlah. Jika engkau masih bisa berkata lembut padanya, ucapkanlah. Dan jika engkau masih punya kesempatan untuk memperbaiki, jangan tunggu nanti. Karena setiap detik yang berlalu bisa menjadi saksi. Apakah kita menjaga amanah ini dengan cinta atau dengan kelalaian? Wallahu alam bish syawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.